Di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli yang lalu sudah diberikan rambu-rambu di situ. Kalau kita ingin melakukan pendataan, mana yang kemudian boleh kita lakukan sebagai pendataan? Pertama adalah mereka-mereka yang tercatat saat ini sebagai tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 ini yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi sebanyak 410.000 lebih, yang tentu saja jumlahnya sudah berkurang sekarang. Kenapa berkurang? Karena ada rekrutmen P3K yang kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu, kemudian ada rekrutmen P3K guru yang sudah kita lakukan, termasuk juga rekrutmen P3K untuk penyuluh pertanian, maka jumlahnya sudah berkurang. BKN memang tidak diizinkan untuk melakukan updating data tenaga honorer K2 ini sejak tahun 2013 yang lalu. Dan berkurang yang lain tentu saja adalah karena ada yang meninggal dunia. Ada yang kemudian sudah tidak menjadi tenaga honorer lagi di situ. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Asdep. Jadi ini yang kemudian harus dikoreksi. Nah, jangan sampai nanti malah THK 2 ini kemudian koreksinya malah meningkat. Jadi aneh. Kalau itu yang terjadi. Jadi nanti di dalam sistem pendataannya, Bapak Ibu akan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara sudah diimpor ke dalam sistem. Kalau dia pegawai honorer kategori 2, maka harus ada nomor registrasinya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melakukan verval terhadap data yang sudah ada di situ. Kalau orangnya sudah tidak ada, baru Bapak Ibu nanti kasih statusnya, apakah sudah tidak aktif, apakah sudah meninggal, atau status yang lain. Dan data-data ini kemudian tidak bisa Bapak Ibu tambahkan. Karena kemarin Pak Deputi terkait dengan data THK 2 ini dengan teman-teman di Kemenkes, mereka meminta data kepada kami tenaga honorer kategori 2 ini tiba-tiba nambah 780-an orang yang tidak punya registrasi K2. Jadi ini dari mana data tiba-tiba ada, ya begitu kita minta mana nomor registrasi K2-nya, nggak ada. Jadi ada data siluman sebanyak 758 orang yang tidak terdaftar di dalam database THK 2. Dan persoalan ini banyak sekali terjadi di daerah. Saya sudah mendapat laporan dari betul yang disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman BKD, BKP SDM, banyak data yang kontraknya sudah putus, kemudian seolah dibikin nyambung kembali dengan biaya Rp150.000. Dan itu banyak terjadi. Masih bisa nego 100.000. Masih bisa dilakukan. Kemudian ada juga yang kontraknya sebetulnya belum 1 tahun, per 31 Desember, kemudian diperpanjang, seolah dia masuk dalam 1 tahun. Ini juga dapat laporan dari teman-teman wartawan. Ini tentu menjadi persoalan sendiri kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, jangan-jangan ini akan meledak kembali datanya. Tapi dugaan kami akan meledak kembali dengan kondisi seperti ini. Nah, yang kedua yang didata adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi Bapak Ibu, baik itu instansi pusat maupun di instansi daerah, dengan persyaratan bahwa pembayaran gajinya itu menggunakan APBN atau APBD. Kalau di instansi pusat menggunakan APBN dan di instansi daerah menggunakan APBD. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik itu secara individu ataupun pihak ketiga. Nah, kalau kita ditanya, Bapak Ibu ditanya, siapa sih yang kemudian tidak dibiayai melalui APBN dan APBD? Semua pasti dibiayai melalui APBN dan APBD. Tetapi kalau kita berbicara APBN ataupun APBD, maka yang dimaksud pembayaran langsung itu kode mata anggaran kegiatannya itu harus 51. 51 itu adalah belanja pegawai. Sementara pengadaan barang dan jasa, kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 52.
dan belanja modal itu 53. Jadi yang Bapak Ibu catatkan di situ adalah yang dia direct dibayar melalui komponen belanja pegawai di instansi Bapak Ibu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Nah, ini banyak yang bertanya, kenapa kok batas usia minimalnya 20 tahun dan tertingginya 56 tahun? Tadi sudah kami perlu mengingatkan, di dalam PP 49 2018, batas usia pengangkatan P3K itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia yang ditetapkan, batas usia pensiun yang ditetapkan dalam jabatan itu. Kalau asumsi kita adalah batas usia pensiun dalam jabatan itu adalah 58 tahun, maka ada proses 1 tahun sebelum yang bersangkutan, karena yang bersangkutan boleh diangkat sekurang-kurangnya 1 tahun tadi, ada proses administrasi yang dilakukan. Kalau dia batas usianya sekarang 56 tahun, ada proses seleksi, katakanlah berapa bulan, kemudian di administrasi pengangkatannya, termasuk sampai kontrak dari PPK-nya keluar, maka yang bersangkutan masih bisa diangkat paling tidak 1 tahun lebih sedikit. Jadi itu sehingga nanti begitu dia 58 tahun, sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan pada jabatannya, dia bisa kemudian menyelesaikan kontraknya. Dan batas usia paling rendah 20 tahun itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu sebabnya kenapa harus ada batas usia minimal dan batas usia paling tinggi. Untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 yang meninggal, berhenti, atau tidak aktif lagi, itu sudah disiapkan di dalam sistem aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di situ, si A misalnya, dia nomor THK 2-nya, kemudian statusnya meninggal, apakah sudah berhenti atau tidak aktif, tinggal diklik di situ. Lanjut. Nah, ada proses validasi data yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kalau kami ada batas waktunya tadi sebelum 31 Desember 2021, batas waktu orang-orang yang bisa dilakukan pengangkatan. Karena kalau dia diangkat di 2022, maka bisa dipastikan yang bersangkutan belum memenuhi 1 tahun tadi. Nah, pada periode ini, yang bersangkutan pernah diangkat dengan masa kerja minimal 1 tahun, baik itu secara akumulatif, ataupun jika terputus-putus juga masih bisa dilakukan. Nanti kami berikan contohnya, skenario-nya bagaimana kalau dia terputus-putus. Dan bukti pembayarannya harus melalui mata anggaran 51 tadi, mata anggaran kegiatan 51, yaitu honorariumnya langsung dari komponen belanja pegawai. Jadi yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi, yang tidak aktif tentu saja. Pertama adalah kalau mereka bekerja di Badan Layanan Umum, karena di dalam Peraturan Menteri Keuangan, Badan Layanan Umum itu ada di komponen 52. Yang kedua, Badan Layanan Umum ini di dalam PP-nya itu memang diberikan kelonggaran untuk melakukan manajemen resources yang ada di dalam institusinya. Itu sebabnya kenapa Badan Layanan Umum ini seluruh income yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum, baik itu di pusat maupun di daerah, itu dapat dipergunakan 100% untuk operasional Badan Layanan Umumnya. Berbeda dengan kalau penerimaan dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena sebagian besar dari operasionalnya institusinya itu masih dibiayai melalui APBN atau APBD, sehingga penerimaan dalam bentuk negara bukan pajak bagi institusi-institusi harus disetorkan ke negara dulu, baru kemudian boleh digunakan. Berbeda mekanismenya dengan BLU. Kemudian yang outsourcing yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, dan pegawai atau ada SK-nya, kontrak kerja yang di atas 31 Desember 2021, itu tidak dipastikan masa kerjanya kurang dari 1 tahun.
Nah, lanjut, ini contoh kalau misalnya kalau kontraknya terputus-putus. Jadi yang bersangkutan pernah bekerja misalnya, tentu saja statusnya saat ini masih bekerja. Dia pernah bekerja Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Masa kerjanya 3 bulan, kemudian sempat terputus, April sampai dengan Agustus 5 bulan katakanlah. Kemudian bekerja kembali September 2020 sampai dengan Desember 2020, 4 bulan. Kemudian bekerja, sekarang statusnya juga masih bekerja, tetapi kemudian sumber pembiayaannya tidak melalui komponen mata anggaran kegiatan 51 misalnya, tapi dari 52, karena anggaran 51-nya katakanlah kalau di daerah sudah melebihi dari 30% misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjumlahkan ini kalau sifatnya akumulatif. Kalau dia masih 1 tahun, maka yang bersangkutan masih menjadi subjek karena dia pernah bekerja dan dengan komponen pembiayaan melalui APBN. Tapi kalau sekarang statusnya tidak bekerja, ya tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan karena mereka sudah berhenti menjadi tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Dan setiap pegawai pegawai ini kemudian bisa melakukan updating terhadap riwayatnya. Jadi, dan tentu saja harus ada dokumen pendukung. Jadi pada saat yang bersangkutan mengatakan saya bekerja diangkat oleh kepala puskesmas misalnya, maka ada SK kepala puskesmas untuk melakukan pengangkatan itu. Tetapi sekali lagi yang dilakukan itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDM, jangan tiba-tiba dalam tanda kutip ada data siluman yang masuk misalnya karena ada 150.000 tadi. Ingat, nanti Bapak Ibu PPK akan menyampaikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak di dalam sistem yang juga harus diupload. Dan SPTJM ini bertanggung jawab baik itu terhadap administrasi maupun terhadap hukum apabila kami menemukan data-data yang sebenarnya adalah data-data yang siluman tadi. Itu yang nanti perlu diingatkan, jangan sampai Bapak Ibu kemudian dalam tanda kutip menjebak PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati, wali kota, ataupun gubernur, ataupun sekjen kalau di instansi pusat. Karena kemudian lalai untuk melihat data-data yang seharusnya tidak disampaikan, tetapi kemudian tetap disampaikan sebagai bagian dari non-ASN. Ini adalah data-data yang nanti perlu Bapak Ibu masukkan di sistem, ada nomor induk kependudukan, karena nanti ini akan dicek melalui database Dukcapil, kemudian nama lengkap tanpa gelar, nanti sistemnya akan didemokan oleh teman-teman, kemudian ada nomor kalau dia peserta THK 2, ada nomor peserta THK 2-nya, namanya sudah ada di dalam sistem, Bapak Ibu tinggal hanya melakukan verifikasi saja, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, ini penting buat di dalam pendataan ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan apakah usianya di bawah 20 tahun atau di atas 56 tahun. Nanti bisa dilakukan query untuk bisa memastikan yang bersangkutan memang masih berada di dalam range yang ditetapkan di dalam surat Menpan. Kemudian kalau pendidikan yang terakhir apa saat ini, apakah SMA atau sudah S1 atau bahkan sudah S2 misalnya, nomor ijazah juga perlu disampaikan untuk memastikan bahwa ijazahnya bukan ijazah palsu, kemudian tanggal lulus, sekolahnya dari mana, dan seluruh dokumen-dokumen tadi diupload di sistem. Jadi ini sebagai bagian proses verifikasi yang nanti tentu saja sebelum dilakukan finalisasi, Bapak Ibu di instansi bisa melihat data-data tadi dengan mudah dengan sebelum melakukan verifikasi akhir. Lanjut. Nah, pendataan ini bisa dilakukan oleh admin. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Juli kami pernah menyampaikan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian PAN RB, Bapak Ibu sudah bisa secara paralel menyiapkan dalam bentuk format Excel, formatnya juga sudah ada di dalam surat edarannya Pak Menteri PAN RB waktu itu. Nanti data-data yang sudah Bapak Ibu siapkan di dalam format Excel tadi untuk memudahkan nanti bisa langsung diimport. Yang dalam Excel tadi diimport ke database,
mekanisme importnya juga sudah kami siapkan di sistem, jadi Bapak Ibu tinggal klik saja, terus kemudian arahkan filenya, nanti didemokan oleh teman-teman. Nah, setelah datanya Bapak import ke dalam database, kemudian kalau datanya belum disiapkan di dalam Excel, bisa juga Bapak Ibu langsung melakukan entry, input data melalui sistemnya, tetapi ini tentu akan banyak sekali prosesnya, tapi kalau dikeroyok atau digotong royong, ini tentu akan cepat bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukan, karena Bapak Ibu tidak memiliki data riwayat, maka nanti tenaga non-ASN-nya itu bisa memperbaiki data riwayatnya. Jadi sejak kapan yang bersangkutan honorer, bukti dia honorer sejak pertama kali diangkat itu ketahuan. Sehingga kita bisa memetakan nanti ke depan, oh, orang ini sudah berapa lama menjadi tenaga non-ASN di instansinya. Apakah yang bersangkutan kemudian berkelanjutan atau terputus-putus, itu nanti akan bisa diketahui dengan mudah. Tetapi kalau itu tidak dilakukan updating oleh tenaga non-ASN-nya, maka tentu saja yang akan digunakan adalah data terakhir yang dimasukkan oleh instansi ke sistem. Lanjut. Ini mekanismenya. Jadi nanti admin instansi, Bapak Ibu perlu menunjuk admin yang bertanggung jawab terhadap sistem ini, dan yang bersangkutan perlu diregistrasi supaya nanti sistem tidak menjadi liar, ya, semua orang kemudian akan masuk dan bahkan hanya sekedar mengacak-ngacak sistem. Maka adminnya harus diregister, Bapak Ibu harus menyampaikan atau mengajukan siapa yang akan ditunjuk menjadi admin instansi. Admin ini nanti yang akan membagi kewenangan kepada apakah tenaga non-ASN-nya akan diberikan kesempatan untuk melakukan updating atau tidak. Nanti prosesnya didelegasikan oleh admin. Kemudian juga admin bisa juga mendelegasikan ke operator, tapi harus didefinisikan di sistem, sehingga kami bisa melakukan tracking atau mencatat log activity-nya, siapa yang melakukan perbaikan atau updating terhadap data tadi. Nah, setelah admin proses pendaftaran admin juga dilakukan melalui sistem, jadi nanti ada Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan surat ke kami, tapi suratnya disampaikan di sistem yang juga sudah difasilitasi di dalam aplikasi ini. Kemudian setelah admin memasukkan memenuhi persyaratan yang bersangkutan sebagai admin, didaftarkan oleh instansi, dan tenaga non-ASN-nya dapat membuat akun pendataan. Jadi kalau datanya sudah masuk, baru non-ASN-nya bisa membuat akun untuk melakukan registrasi dan memonitor, serta mengkonfirmasi, termasuk juga melengkapi riwayat kerja yang bersangkutan. Kalau misalnya yang dimasukkan oleh admin instansi baru hanya data terakhir. Nah, non-ASN-nya kemudian bisa diberikan kesempatan untuk melengkapi sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN di instansi Bapak Ibu. Setelah dilakukan penyelesaian datanya, nanti tenaga non-ASN-nya dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Dan nanti ada QR code-nya untuk memastikan bahwa pendataan tadi itu betul sudah dicatatkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika Bapak Ibu menyatakan datanya final. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik final di sana, di sistem, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan terhadap data. Ada cut off-nya tentu saja di situ. Kalau dari sisi timeline yang diberikan oleh teman-teman di Kemenpan kepada BKM, timeline-nya adalah 31 September. Tetapi kemudian kita perlu ada transparansi terhadap data. Transparansi ini supaya publik tahu apakah orang yang didata tadi, lanjut saja Mbak, satu lagi. Terus satu lagi. Nah, terus. Nah, kalau prafinalisasi, akhirnya kami menyebut itu adalah prafinalisasi 30 September 2022. Kemudian ada proses finalisasi selama 1 bulan ke depan. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan data, baik itu melalui mekanisme import dan kemudian melakukan updating data sesuai dengan riwayat ya, dari tenaga non-ASN-nya tadi, kemudian per 30 September akan terjadi prafinalisasi dan Bapak Ibu wajib mengumumkan siapa saja
orang-orang yang tercatat sebagai tenaga non-ASN kepada publik. Ini penting supaya menghindari bahwa jangan nanti ada orang yang, oh ternyata si A itu bukan tenaga non-ASN, kenapa kok dia dicatatkan di situ? Jadi publik bisa mengkontrol Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga sekaligus akan menyelamatkan PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Sebelum PPK kemudian menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, PPK sudah mendapatkan masukan dari publik, dari masyarakat di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian hanya bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pasca prafinalisasi, kalau ada perubahan data, maka Bapak Ibu nanti akan diminta untuk bersurat membuka sistem kembali. Karena 30 September tadi, sistem kami close, Bapak Ibu kemudian mengumumkan tidak ada proses updating data, dan proses finalisasinya nanti setelah ada masukan dari instansi, itu waktunya kami berikan selama 10 hari. Nanti dari waktu 10 hari itu pengumumannya, maka masyarakat di wilayahnya bisa memberikan koreksi. Setelah ada koreksi dari masyarakatnya, baru kemudian Bapak Ibu menyampaikan ke kami untuk membuka kembali updating sesuai dengan masukan dari masyarakat. Setelah itu, Bapak Ibu wajib mengunggah SPTJM dari PPK masing-masing untuk memastikan PPK bertanggung jawab secara penuh terhadap data non-ASN yang disampaikan kepada BKN. Ini mekanisme yang kita lakukan secara bersama-sama supaya transparansi terhadap data non-ASN ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama dan tidak ada orang-orang yang kemudian dizolimi, dalam arti yang bersangkutan sebenarnya tenaga non-ASN, tapi karena yang bersangkutan tidak bisa membayar ke operator, maka datanya nggak masuk. Berarti dia dizolimi, tapi digantikan oleh orang yang tidak pernah menjadi tenaga honorer di situ, misalnya, atau tidak pernah menjadi tenaga non-ASN. Nah, potensi ini besar, itu yang tadi kami sampaikan. Kami sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari teman-teman wartawan, baik itu dari teman-teman wartawan Kompas, teman-teman wartawan CNN, maupun teman-teman wartawan JPPN sudah menyampaikan ke kami, Pak Deputi, dan ini kenapa kemudian ada mekanisme tambahan ini untuk memastikan ada transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN. Nanti segera laporkan ke adminnya untuk admin kemudian menyampaikan melalui sistem agar bisa ditambahkan data pendaftarannya. Nah, khusus bagi THK 2 yang belum menjadi calon ASN itu ditampilkan pada aplikasi, di dalam aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat siapa saja yang data THK 2-nya. Kemudian kalau mereka sudah meninggal dunia atau pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, maka wajib melaporkan di aplikasi tenaga ASN dengan mengklik pada menu lapor THK 2. Ini adalah untuk merubah status yang bersangkutan apakah dia menjadi THK 2 atau tidak THK 2 lagi. Dan instansi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data THK 2 ini sebelum didaftarkan sebagai tenaga non-ASN pada instansinya. Dan bagi tenaga kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka kemudian wajib diusulkan melalui mekanisme lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Misalnya tadinya bekerja pada Dinas Pendidikan dan Olahraga misalnya. Kemudian sekarang sudah pindah menjadi bekerja pada Dinas Sosial. Maka tentu Bapak di database-nya THK 2 karena tidak boleh dilakukan updating, di database-nya BKN masih tercatat sebagai bekerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Padahal sebetulnya yang bersangkutan sudah di Dinas Sosial misalnya. Maka Bapak Ibu wajib mengklik menu lapor untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang masih aktif dan tetapi sudah pindah kerja dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Lanjut. Terus ini beberapa dokumen yang nanti harus Bapak Ibu upload di sistem. Pertama terkait dengan SK atau kontrak kerja yang pembayarannya melalui mekanisme APBN atau PBD dan minimal 1 tahun masa kerja dan masih aktif sampai saat ini. Kemudian bukti pembayaran
atas tenaga non ASN melalui mekanisme APBN APBD tadi yang atas dasar SK tadi. Jadi ada bukti potong bayarnya. Kalau Pak Wahyu ini mantan Kepala Biro Keuangan tahu persis. Jadi Bapak Ibu pasti tahu persis apa yang dimaksud dengan bukti bayar tadi. Kemudian ijazah, bukti lulus pendidikan yang dimiliki itu dilakukan updating oleh instansi dan kemudian oleh tenaga non ASN-nya mereka kemudian bisa membuat akun. Dasarnya adalah kartu tanda penduduk. Kemudian ada pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki, serta melakukan registrasi untuk melengkapi riwayatnya. Baik itu terkait dengan SK, bukti pembayaran, dan segala macam. Nah, untuk sistem, mau langsung didemokan atau gimana Pak? Atau nanti setelah? Oke, jadi itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan Pak.